Welcome to podcast Ferdi. Wow. Gak ada tepuk tangan sih, bro. Tepuk tangan lah, bro. Nanti nanti dimasukin video tepuk tangan bro. Oh, masih tepuk tangan. Kan ada efek suara tepuk tangan gitu. Oke, jadi teman-teman, namaku adalah Ferdi. Nama lengkapku Jeremy Ferdian. Mereka adalah dua teman saya. Yang pertama adalah Tinanda, silakan. Kenalkan dirinya. Halo, Namamu siapa, bro? nama saya Tinanda. Saya temannya Ferdi. Temannya Ferdi, oke. Kalau satunya lagi. Saya Theophilus Kawihidur, temannya Tiranda. Temannya Ferdi nggak? Saya bintang temannya tamu. Ferdi juga. Nih, kalian berdua kesibukannya ngapain nih, Tinanda? Masih ini ya, di rumah aja ya? Oh, kalau aku kesibukannya sekarang lagi nunggu internship, bro. Oh, nunggu internship. Kalau Theo? Ya, nunggu kalian internship lah. Udah bercanda. Nah, saya sekarang lagi mempersiapkan diri untuk ujian kompetensi nanti, KMPTC. Bulan apa, bro? Asik. Nah, semoga ya lancar, jadinya Agustus. Amin. Kita doakan ya guys supaya Amin. Theo lulus bulan Agustus nanti. Jadi dapat gelar apa nanti, bro? Kalau lulus, bro? Gelarnya apa ya? Dokter lah. Oh, dokter. Ya, jadi dua teman saya nih kuliahnya kedokteran, guys. Oke. Jadi kita sekarang akan membahas topik tentang tips masuk kedokteran. Tinanda, dulu kamu itu sebetulnya pengen jadi dokter itu sejak kapan sih, Tin? Jadi dulu waktu sebenarnya aku nggak pengen dokter ya. Aku pengennya jadi pengusaha bisnismen gitu. Oh. Tapi setiap aku ikut psikotes, hasilnya tuh selalu nomor 1 tuh dokter gitu. Nggak tahu tuh hasil psikotes ngelihat hasilnya gimana, tapi semenjak itu ya aku melihat wah jadi dokter juga mulia juga. Kamu ikut psikotes SMA apa kapan? SMA, kelas 1 SMA. Oh, terus hasilnya selalu dokter ya? Padahal pengen jadi pengusaha. Iya. Biasa nomor 1 dokter, nomor 2 itu seniman. Oh. Nah, pengusaha tuh nggak ada di urutan atas gitu. Tapi orang tua pengen nggak sih kamu jadi dokter? Apa itu keinginanmu sendiri akhirnya pengen jadi dokter gitu? Kalau orang tua sih setuju aja apapun yang aku pilih ya. Tapi orang tua juga meyakinkan kalau misalnya aku dokter nanti gimana membukakan lah setidaknya. Oke. Kalau Theo, Pak Theo ini kayaknya dari bayi udah mau jadi dokter dia baru lahir. Udah, dulu pengen jadi tentara malah. Oh iya. Mulai pengen jadi dokter itu kelas 9 ya. Kelas 3 SMP itu. Cocok sih lu jadi tentara, Bro. Oh, kelas 9 ya. Maksudnya apa ini? Enggak apa-apa. Maksudnya kan badanmu oke, maksudnya cocok lah masuk tentara gitu. Ya apanya? Jembling. Ya itu tadi mulai kelas 9 itu baru kepikir mau jadi dokter. Tapi orang tua walaupun sebetulnya otaknya pinginnya pengusaha juga, otaknya tuh bisnis gitu, tapi cita-citanya jadi dokter. Ya mungkin nanti dokternya lebih ke arah ya sosial ya lebih. Oke, jadi kalian ini angkatan berapa sih? Kedokterannya? Ya. Kalau saya sih angkatan 2014, ya satu angkatan sama Jeremy. Oh iya. Satu angkatan juga. Iya, sebetulnya saya pura-pura nggak tahu guys. Jadi kita bertiga ini satu angkatan 2014. Ya. Nah, ini saya tanya Tinanda dulu ya. Dulu ada berapa jalur masuk bro, pas angkatan kita ini? Pas aku mau masuk ke kedokteran, waktu SMA itu ada 3 jalur. Jalur pertama itu jalur prestasi, tapi pas zamanku ngomongnya SNMPTN. Oh, apa tuh singkatannya? Apa kepanjangannya apa tuh? Ini ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. SNMPTN. Terus? Ya. Nah, terus jalur kedua itu jalur tes tertulis atau SBMPTN. Terus B-nya itu bersama ya? Bedanya sama SNMPTN. Seleksi bersama. Terus yang ketiga itu UM. UM itu ujian mandiri. Itu setiap universitas yang ngadain. Jadi
UM tuh beda-beda tiap universitas. Tapi kalau SBM dan SNM itu diseleksi bersama satu Indonesia. Gitu. Oh, jadi seleksinya Kecuali, misalnya SNM. Gitu, seleksinya bareng. Inada dulu daftar SNM juga. Jadi pertamanya itu apa sih urutannya? SNM dulu ya? Kalau urutannya pertama SNM, terus kedua itu SBM dan UM, tergantung tanggalnya. Dulu kamu kalau daftar aku dulu daftarnya SNM juga? Iya, aku SNM dulu, baru daftar SBM. Ya, soalnya kan kalau SNM tuh enak ya, nggak tes. Terus iya sih. Kita tinggal masukin nilai, diterima univ, udah kita liburannya lebih panjang lagi. Nah, jadi kita tinggal nunggu pengumuman doang kan kalau SNM tuh? Iya. Enak banget kalau keterima SNM gitu. Theo dulu, kalau Theo nih ceritanya agak sedikit berbeda. Dulu Theo daftar SNM-nya gimana? Apa langsung SBM ya dulu Theo ya? Gimana sih cerita lu, bro? Daftar SNM. Dulu daftar SNM dulu pertamanya. Tahun 2004? 2013. Oh, 13 SNM juga daftar? Daftar, tapi nggak terima. Tapi nggak daftar SBM 2013-nya? Daftar juga. Nggak lulus. Gagal. Terus? Itu 2013 itu kan sudah daftar SNM. Biasanya kalau SNMPTN itu kan memang perjuangannya dimulai dari dia masuk SMA ya, sudah mengumpulkan nilai gitu di sekolahnya. Terus juga tergantung sekolahnya juga, kalau misalnya sudah biasa banyak misalkan dari Undip atau UGM itu kan channel SMA-nya yang biasa masuk ke sana itu kan macam-macam ya. Jadi kayak sudah terkenal SMA ini bagus. Jadi ada sekian, ya SMA favorit masuk kemana gitu ada ya waktu SNM itu ya? Ya, biasanya kalau negeri kan memang juga lebih mudah masuknya seperti itu. Nggak usah dipungkiri, memang akreditasinya kalau negeri itu kan lebih baik biasanya. Nah, kemudian kalau saya ini kan dulu waktu SMA emang nggak terlalu peduli nilai ya, jadi tidak banyak berharap dari SNM-nya. Tapi sebetulnya kamu waktu SMA tahu kan, masuk SMA itu butuh nilai untuk masuk SNM itu tahu kan? Tahu. Tapi saya emang juga tahu, saya ranking 2 terbawah di SMA juga saya tahu. Saya tahu loh, rank 2-3 terbawah dulu waktu SMA. Nah terus, berarti kan nggak keterima tuh. Kamu udah nggak keterima SBM. Terus daftar UM juga nggak? SBM juga udah terima. UM daftar juga, tapi nggak keterima juga. Waktu itu di mana daftarnya? Di kota apa? Universitas kota apa? Oh, Semarang ya berarti ya? Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Nah, itu kalau UM itu kan beda-beda ya tiap universitas ya. Bahkan ada beberapa univ juga yang ya ada yang ngadain, ada yang tidak juga mungkin. Oke. Itu kebijakan masuk. Tapi ya kalau memang niatnya mau kedokteran, mau seundip ya dilakoni gitu kan. Belajar lagi setahun, SBM 2014 baru masuk seperti itu. Nah, kalau SBM 2014 ya, berarti 2014 tuh nilai yang 2013 nggak bisa dipakai untuk daftar SNM 2014 ya? Nggak bisa. SNM itu hanya untuk yang fresh graduate. Jadi kalau misalnya nunggu setahun, bisanya daftar SBM? Ya, SBM pun itu cuma bisa sampai yang maksimal 2 tahun setelah lulus. Jadi misalnya saya angkatan 2013 misalnya nih, saya daftar SNM dan SBM di tahun 2013, nggak lulus, daftar lagi tahun 2014 SBM, nggak lulus lagi, tahun 2015 itu terakhir saya mencoba untuk SBM. Untung 2014 lulus ya? Ya, bukan lulus. Ya, syukur lah ya. Kalau Tinanda, berarti kamu kan 2014 ya, Tin ya? Masuknya ya? Iya. Dulu waktu daftar SNM itu, urutannya apa? Universitasnya. Kan ada pilihan 1, 2, 3 tuh pasti. Oh, kalau SNM aku cuma daftar 1 sih. Nggak ada pilihan-pilihan lain. Aku cuma daftar di Jogja, di UGM. Oh, di UGM. Terus waktu SBM-nya pilihannya berubah? Waktu SBM aku daftar di UGM lagi.
terus baru Undip. Berarti kamu masih Baru optimis keterima UGM ya setelah walaupun nggak keterima SNM waktu itu ya? bukan optimis ya. Jadi aku tuh masih percaya sama namanya keberuntungan. Asik. Nah ini guys, kita harus Jadi kayak belajar. misalnya kalau aku pengen UGM ya, terus aku tuh nggak mencantumkan UGM di pilihanku, itu sama aja kayak aku walaupun ada keberuntungan nggak mungkin masuk situ dong. Nah, tapi kalau aku cantumin UGM, ada kemungkinan masuk gitu. Setuju sih. Berarti kamu termasuk tidak beruntung gitu ya? Kasian banget. Okay. Bukan tidak beruntung ya, berjuang ya. Oke. Jadi kan kamu harapannya beruntung itu kalau masuk UGM. Terus pilihan keduamu Undip. Berarti kalau SBM itu kalau misalnya nggak keterima ya langsung pilihan kedua ya masuknya ya. Nggak keterima pilihan satu langsung dilempar ke kedua gitu ya. Oh enggak kayak gitu. Oh, jadi enggak. SBM tuh ini SNM SBM kan? SBM. Kalau SBM tuh pas zamanku ya, itu tuh pakainya passing grade. Jadi kamu tuh daftar manapun boleh, tapi harus memenuhi passing grade. Kalau passing grade-mu nilaimu itu nanti harus melebihi passing grade. Misalnya kamu tuh passing grade-nya 50, nilaimu itu 51, kamu bisa masuk. Nah, waktu aku SBM berarti aku tuh hanya memenuhi passing grade-nya pilihan kedua. Pilihan satu aku nggak memenuhi, jadi aku langsung masuk ke pilihan kedua. Kalau aku pilihan ketiganya passing grade-nya lebih tinggi daripada pilihan kedua, itu kan aneh gimana ya? Misalnya passing grade pilihan 1 60, passing grade pilihan 2 50, passing grade pilihan ketiga harusnya kan 40. Jadi supaya misalnya nilaiku cuma 41, berarti aku setidaknya masuk pilihan ketiga dong. Iya. Kalau misalnya SBM, kita harus ngeliat passing grade. Jadi jangan sampai SBM pilihan ketiga itu lebih tinggi passing grade-nya daripada pilihan kedua atau pilihan ke-1 gitu. Sebelum ujian itu kamu sudah tahu passing grade-nya pilihan satumu berapa, pilihan duamu berapa, pilihan tigamu berapa ya? Pilihan dua doang ding ya kamu. Berarti kalau boleh tahu passing grade-nya pilihan satumu UGM ya waktu itu ya? Itu berapa? Kok kayaknya ya dulu tuh 54 apa 53 ya? 53% atau 54%. Kalau yang Undip pilihan keduanya? Itu tuh berdasarkan data tahun lalu sih. Jadi setiap tahun itu passing grade itu ditentukan dari nilai semua anaknya. Nah, jadi patokan kita tuh passing grade-nya itu dari yang tahun lalu. Jadi dari tahun lalu dibuat passing grade untuk tahun ini, tahun saat kamu tes itu ya, 2014 ya? Ya, patokanku. Which is tahun lalunya itu adalah 2013. Oke. Ya. Lanjut nih ke Theo sekarang. Theo, waktu dulu kamu mau masuk SBMPTN itu persiapanmu apa aja sih? Belajarnya gimana? Ada les apa enggak gitu? Mungkin bisa diceritain. Wah, dulu ada ikut bimbel. Persiapan dari setahun yang lalu. Ya enggak 1 tahun penuh sih. Mulai dari sekitar bulan apa itu berarti ya? Agustus, September lebih. September. Berapa bulan belum berarti? Berapa itu? 9 ya dari. Terus kan ujiannya di sekitar bulan 6 apa 7 tahun depannya itu ya. 2013 bulan 9 sampai 2014 bulan 5 bulan 6. Ini kita bahas SBM yang kedua ya berarti ya, yang pas kamu masuk ya 2014 ya. Oke. Kalau yang pertama saya nggak banyak belum banyak persiapan karena memang kan waktu itu kan memang masih habis SMA, jadi masih waktunya masih banyak dipakai untuk belajar di SMA-nya. Tapi kalau begitu selesai kan waktunya lebih lowong, bisa untuk mau buat liburan bisa, buat main-main setahun juga bisa ya, nganggur setahun bisa, mau tidur setahun juga bisa gitu kan. Karena masih nunggu ya, ibaratnya masih nunggu ujiannya juga nggak bisa dipercepat gitu kan, masih lama. Yang selanjutnya kan. Ya, pilihan orang ya, mau belajar 1 bulan sebelum SBM atau 2 bulan sebelum SBM. Cuman kalau saya waktu itu persiapannya nyicil dari 9 bulan sebelumnya sudah ikut bimbingan belajar. Itu ada
paket soalnya, terus diajari juga materi-materi SMA. Berarti ada ya paket soal. Itu paket soalnya soal tahun lalu atau soal dari bimbelnya? Soal dari bimbel saya waktu itu mereka punya soal sendiri dan mereka juga merekap soal-soal dari SBMPTN yang sebelum-sebelumnya, dari ujian tulis yang sebelum-sebelumnya juga mereka ada direkap gitu dari beberapa tahun sebelum-sebelumnya. Juga berarti, ada ujian-ujian dari UM kayak gitu, SIMA UI misalnya seperti itu juga mereka rekap juga seperti itu biasanya. Berarti bimbel-bimbel juga keren ya, bisa tahu soal-soal dari tahun ke tahun ya. Saya keren. Tahu ya. Itu kan kalau saya pengalaman saya sih begitu. Nggak dipublikasikan kan di internet, nggak ada kan? Dijual-jual ada sih sebenarnya. Cuman yang terpenting itu bukan masalah dari bimbingan belajarnya. Ya tips triknya gimana sih? Itu, dari bimbel itu kan namanya juga bimbingan belajar. Jadi mereka tuh lebih mengarah membimbing bagaimana kita untuk belajar. Jadi kalau misalkan mereka sudah menyediakan fasilitas, menyediakan soal-soal, menyediakan materi, tapi anak-anaknya sendiri yang di situ kok nggak niat belajar gitu ya, sekedar yang penting ikut gitu, ya mau bagaimana? Ini kan yang tetap ujian kan bukan bimbelnya gitu, yang ujian itu kan kita tiap anak-anaknya gitu. Jadi itu lagi tergantung lagi ke persiapan orang-orangnya masing-masing, bukan dari bimbelnya. Misalnya bimbel A, B, C gitu. Bimbel A itu paling bagus. Jadi kalau masuk bimbel A ya? itu pasti lulus. Enggak selalu. Bisa jadi yang nggak bimbel juga masuk lulus. aja kan. Kalau Tinanda gimana persiapannya? Kalau aku persiapannya itu mulai dari awal kelas 3 SMA sih. Jadi aku udah ikut bimbel. Ini persiapannya jauh-jauh hari, beda sama kamu, Teh. Gimana sih lu? Nah, sebenarnya aku Enggak ya. Bukannya kayak orang pesimis ya malahan kayak nggak bakal keterima gitu. Jadi aku nyiapinnya dari awal kelas 3 SMA. Ya itu aku udah ikut bimbel dari awal kelas 3 itu udah ngulang-ngulang materi dari awal, tapi lebih banyak sih ngerjain soalnya yang dari bimbel. Jadi bimbel tuh ngasih buku kayak yang Theo bilang, isinya paket soal dari tahun 10 tahun sebelumnya pun ada gitu. Nah, itu tak 20 tahun juga mungkin ada gitu. Oke, berarti kalau kalian mau soal-soal bisa minta ke 2 orang ini ya. Kan udah saya kerjakan. Iya. Tapi jago buat soal tuh. Itu bukan soal itu, tapi bukan soal untuk SBM yang saya buat. Nanti ada. Bukan. Itu kalau dibuka bukan website saya ya. Bisa itu dibuka verdi.id. Ngomong website orang. Ya, nggak apa-apa lah. Dia malah seneng lah kita promosikan. Oh iya, oke, kita lanjut ke Tinanda. Tin, waktu itu yang dites apa aja sih waktu SBM itu? Tesnya apa aja gitu? Apakah cuma mapel? Apakah ada tes IQ ibaratnya gitu? Ya, jadi tesnya itu ada pas zamanku ada 2, TPA sama tes kemampuan dasar. Kalau aku IPA berarti kemampuan dasar sains. TPA itu apa? Nah, TPA itu kayak semacam psikotes gitu. Itu lebih ke logika sama pengetahuan matematika dasar. Nah, kalau TPA. Kalau saintek, tes kemampuan sainteknya itu yang ilmu kita selama kita belajar di SMA. Materinya waktu itu matematika, biologi, fisika, kimia. Itu iya matematika. Itu proporsi yang paling gede yang mana? Ada kan pasti proporsi TPA lebih tinggi apa yang mapel lebih tinggi gitu? Lebih sebenarnya tuh dua-duanya itu dihitung ya, apa namanya? Saling menambahkan ya, tapi ya jelas yang lebih tinggi itu sih tes kemampuan sainteknya. Malah yang mapel ya, yang kemampuan saintek ya. Berarti kalau misalnya kamu pilih nih, misalnya kamu nggak bisa sainteknya, berarti kamu lebih was-was ya daripada nggak bisa TPA-nya gitu kan? Iya, sangat. Sekarang aku mau tanya ke Theo nih, itu waktu itu
sistem penilainya gimana sih? Apakah satu soal betul itu dikasih nilai berapa? Kasih nilai 1 misalnya, apakah seperti itu? Kalau salah apakah minus? Dulu kalau tahun 2013, 2014 ya, itu SBMPTN scoringnya benar 1 itu skornya 4, kalau salah itu tinggi ya? -1. Ya. Jadi kalau misalnya menjawab 10 gitu, salah semua ya nilainya -10. Seperti itu. Berarti penting tugas. Berarti kalau nggak bisa, mending dikosongi gitu kan ya? Kalau Daripada salah. Kalau yakin itu ya. Kalau yakin Kalau yakin benar-benar nggak nggak bisa. tahu. Yakin nggak bisa itu gimana ya? Pesimis banget. Tapi kalau waktu saya dulu, kalau sekarang nggak ada skor minus ya, nggak tahu ya. Nah ya, teman-teman harus update lagi ya. Tiap tahun pasti akan berubah. Ya, oke. Ini mulai masuk ke akhir-akhir nih. Dari Tinanda dulu nih. Tipsnya gimana sih pas hari H biar kerjanya tenang, nggak deg-degan. Mungkin bisa buat teman-teman yang mau masuk tahun 2020 ini juga di-share mungkin. Ya, jadi untuk tipsnya sendiri itu tuh kalian harus punya mental berjuang gitu ya intinya. Asik. Jadi di mana kalian tuh memperjuangkan impian kalian dan cita-cita kalian. Nah, jadi ketika kalian udah punya mental seperti itu, kalian tuh semakin semangat, semakin pengen belajar. Dan ketika kalian sampai di hari H, kalian tuh punya keyakinan bahwa ini akan dilewati gitu loh. Jadi yang penting mentalnya yang harus oke ya. Mentalnya gitu. Kalau misalnya tipsnya biar kalau pas hari H nggak deg-degan gitu, ada nggak sih rasa deg-degan pas bikin soalnya waktu hari H? Pas membuat soalnya? Menjawab kok membuat? Oh, pas menjawab soalnya. Tentu aja ada sih. Misalnya kayak, ini benar nggak ya gitu. Soalnya kalau salah kan minus. Nah, kalau benar kan plus. Gimana sih strateginya supaya timingnya itu, oh ya waktunya itu berapa menit sih sebetulnya? Dan berapa soal sih? Satu soal berapa menit deh? Kan pasti ngitung kan waktu itu kan? 1 menit satu soal apa ya kalau salah dulu tuh? 60 maksimal 1 menit ya. 60 menit untuk 60 soal kalau salah untuk yang sains dulu. TPA-nya? Gitu. TPA-nya 75 soal 60 menit kalau nggak salah. Jadi lebih cepat ya? Satu soal berarti 1 menit ya? Nggak terlalu ingat. Kalau yang waktu sekarang itu beda kok, UTBK yang sekarang. Beda ya? Oke, supaya korelasinya sama dengan sekarang, waktu itu Theo ngerjakannya gimana supaya timingnya cukup untuk menjawab semua soal dan tidak ada yang salah dan minus. Kan supaya tidak salah kan harus dikosongi kan? Apakah yang kita tidak yakin terus langsung loncat atau gimana? Kalau saya loncat ke soal berikutnya. Mulailah dari bagian yang kalian paling bisa. Jadi misalkan ada matematika, sains, ada kimia, ada biologi, ada fisika. Kalian merasa paling jago di biologi nih. Udah kerjain biologi dulu. Yang yakin dulu ya. Kerjakan soal-soal yang mudah dulu. Jadi jangan kalian waktunya habis hanya untuk mengerjakan soal-soal yang sulit. Usahakan kerjakan bagian-bagian yang paling mudah menurut kalian. Ya. Jadi dicari dulu kan ada nomornya ya pasti ya. Misalnya nomor 40 mulai yang gampang dulu. Berarti langsung lingkerin tuh yang 40 yakin tuh gitu kan ya. Kalau dulu saya memang nomor 1 sampai 15 udah ada pengelompokannya gitu. Ada pengelompokannya. Ini matematika. Dari nomor 16 sampai 30 fisika seperti itu misalnya. Jadi sudah ada pengelompokannya masing-masing. Nah, itu jadi enak ya. Itu tadi. Tenang aja, nggak usah panik. Kan kalau sekarang pakainya apa ya? Pakai komputer ya sekarang ya, bukan pakai paper lagi ya. Kurang tahu, mungkin adik-adik pasti lebih tahu ya yang akan masuk tahun ini ya. Oke, ini ya closing nih. Kata-kata penyemangat dari Tinanda dulu buat adik-adik kita kelas 12 nih yang mau berjuang supaya masuk SNMPTN atau SBMPTN. Terutama untuk yang SBM ya, yang ujian ya. Gimana nih? Punyalah mental pejuang dan lebih baik kalian menangis air mata saat kalian berlatih daripada kalian menangis darah
waktu kalian kalah perang gitu. Saya dengernya aja langsung senyum-senyum sendiri guys. Luar biasa kata-katanya ini. Kalau dari Theo bagaimana? Saya work hard, play hard lah ya. Kalian harus bekerja keras. Kalian nggak boleh mengasihani diri sendiri. Saya sudah cukup kok belajarnya begini, capek, ngantuk. Ya boleh kalau misalnya kalian merasa lelah ya istirahatlah, tapi jangan mengasihani diri gitu ya. Kemudian jangan stres ya, play hard juga, nggak apa nyantai gitu. Ada waktunya kalian harus belajar, ada waktunya kalian harus beristirahat ya, main. Penting itu untuk mental kalian supaya nanti kalian nggak stres waktu mendekati hari ujian, malah berdek seperti itu ya, malah grogi waktu ngerjain, malah kemarin sudah ingat semua gitu kan, waktu ngerjain malah lupa semua blank, gitu ya. Seperti itu. Luar biasa, Theo. Memang dua orang ini adalah dua orang yang memiliki semangat hidup yang tinggi ya. Saya tahu persis karena saya berteman dengan mereka sudah lebih dari 5 tahun ya, sejak 2014. Saya sudah mengenal persis bagaimana mereka itu ya. Oke, terima kasih buat Tinanda, terima kasih buat Theo atas waktunya. Kita tutup podcast ini, sampai sini dulu. Kita akan lanjut ke bincang-bincang di podcast berikutnya. See you guys, dadah.